Beri- Berita baik yang ku bawa dari Bapa-Ku di surga. Berita baik hari ini. Salam saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali dalam seri kebenaran, dan kita akan melanjutkan seri kebenaran tentang hubungan yang baru. Kalau kemarin kita sudah belajar bersama beberapa kebenaran tentang hubungan yang baru, yaitu pokok anggur dan ranting-rantingnya adalah satu. Ranting itu berada pada pokok anggur. Dan yang ketiga, pokok anggur itu bersatu dengan ranting. Nah, kebenaran yang keempat, saudara, tentang hubungan yang baru ini adalah terkait janji kedatangan Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus berada di bumi, Ia berjalan dan berbicara dengan murid-muridnya. Mereka sungguh menikmati saat-saat yang indah bersama dengan Dia. Namun pada suatu hari, Ia mengatakan sesuatu yang membuat mereka sangat sedih. Ia mengatakan tak lama lagi Ia akan meninggalkan mereka. Namun sebelum hal itu terjadi, Tuhan Yesus menyampaikan suatu janji yang indah kepada murid-muridnya. Ia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai mereka selama-lamanya. Ia tidak hanya akan menyertai mereka, melainkan Ia akan berada di dalam mereka. Kemudian Ia menambahkan perkataan ini, saudara. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Jadi kita melihat bahwa kedatangan Roh Kudus itu akan menjadi kedatangan Tuhan Yesus sendiri untuk tinggal di dalam mereka. Wow, luar biasa. Yesus hidup di dalam kita melalui karya Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, aku akan pergi, tetapi aku akan kembali dan tinggal di dalam kamu melalui Roh Kudus. Perkataan ini sungguh menghibur, menguatkan para muridnya. Dan pasti tentunya saudara dan saya merasa terhibur dan terkuatkan melalui perkataan Yesus ini. Kemudian Yesus berkata, pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Itu sebuah persekutuan yang indah. Tak lama kemudian setelah Yesus mengucapkan perkataan ini, Ia disalibkan dan dikuburkan. Namun pada hari yang ketiga Ia bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam tubuh kebangkitannya. 40 hari kemudian Ia terangkat kembali ke surga, ke tempat di mana Ia dipermuliakan. Alkitab mengatakan dengan membangkitkan Dia Yesus dari antara orang-orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Itu adalah kebenaran yang keempat, saudara, dari hubungan yang baru terkait janji kedatangan Roh Kudus yang sungguh menyukakan hati saudara dan saya. Nah, kebenaran yang kelima, saudara, dari hubungan yang baru adalah kedatangan Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus pada murid-muridnya berkumpul berdoa dan berpuasa, pada hari Pentakosta itu janji akan kedatangan penolong, yaitu Roh Kudus, digenapi. Murid-muridnya tidak perlu lagi gelisah dan takut, karena Roh Kudus datang untuk tinggal di dalam mereka. Jadi kalau Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya, maka membuat kita tidak lagi gelisah, saudara. Maka tidak membuat lagi kita merasa takut dengan apapun yang terjadi, karena sesungguhnya kita tidak sendirian. Roh Kudus tinggal diam dalam kehidupan saudara dan saya. Sejak saat itu, setiap kali seseorang dilahirkan kembali, Roh Kudus akan diam bersama dengan mereka. Galatia 4 ayat 6. Ini menjadi sebuah kebenaran yang luar biasa, kabar baik yang sungguh indah.
saudara dan saya tidak pernah dibiarkan sendirian dalam menghadapi setiap kesulitan ini. Tetapi Roh Kudus menolong kita. Roh Kudus mendampingi kita. Roh Kudus membimbing kita, menuntun kita. Kristus tinggal di dalam kita melalui Roh-Nya, supaya kita dapat benar-benar berkata, Kristus hidup di dalam saya. Saya tidak sendirian. Saya dimampukan menghadapi semua situasi ini. Kebenaran yang keenam, saudara, dari hubungan yang baru adalah rahasia kehidupan Kristen. Kita sekarang telah menemukan salah satu rahasia terbesar dalam kehidupan Kristen. Rahasia ini adalah Kristus hidup di dalam kita. Rasul Paulus menyebutnya sebagai rahasia yang terbesar. Ia menulis kepada orang-orang Kristen yang ada di Kolose dengan perkataan ini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Kolose 1 ayat 27. Wow, luar biasa. Saudara dan saya ditemani, saudara dan saya didampingi oleh karena Tuhan kita ada Tuhan yang hidup dan berada di tengah-tengah kita. Dia sangat dekat dengan saudara dan saya, dan dalam kedekatannya itu membuat kita kuat dan mampu dalam menjalani kehidupan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, berita baik yang luar biasa. Mari kita bagikan bahwa kita punya Tuhan yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Kebenaran yang ketujuh, saudara, dari hubungan yang baru. Apakah arti kehidupan Kristen itu? Apakah kehidupan Kristen itu merupakan usaha untuk menjadi baik? Ternyata tidak. Apakah hal itu merupakan usaha untuk meniru orang-orang Kristen yang baik? Ternyata itu tidak. Apakah itu merupakan usaha untuk meniru Tuhan Yesus itu sendiri? Ternyata tidak. Kehidupan Kristen itu tidaklah demikian. Kehidupan Kristen pada hakikatnya adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Rasul Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Ia tidak mengatakan, bagiku hidup adalah berusaha menjadi seperti Kristus. Tidak. Paulus mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Apakah maksud dari perkataan Paulus ini? Maksudnya adalah, bagiku hidup itu adalah memiliki kehidupan Kristus di dalam aku. Memiliki kehidupan Kristus di dalam aku. Jadi bagaimanakah kita menjalani kehidupan Kristen itu? Kita menjalaninya dengan mempercayai Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita. Kita tidak boleh mencoba dan berusaha menjalani kehidupan Kristen dengan segala usaha kita. Tetapi kita menikmati Yesus yang hidup di dalam kita. Kehidupannya selalu menyenangkan Bapa. Ia berkata, aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Kepribadiannya tidak berubah sejak dahulu hingga sekarang. Ia ingin hidup melalui kita. Ia melakukannya karena kita percaya kepadanya. Mari kita mendengarkan sekali lagi perkataan Tuhan Yesus yang indah ini. Aku adalah pokok anggur. Kamu adalah ranting-rantingnya. Kita tidak harus mencoba menjadi ranting-ranting, karena kita adalah ranting-ranting itu. Kita telah dipersatukan dengan Dia di dalam suatu persatuan yang hidup selama-lamanya. Ketika kita menjalani kehidupan kita setiap hari, kita harus berpegang kepada kenyataan bahwa kita telah dipersatukan dengan Kristus. Ingatlah, iman terhadap kedudukan di dalam Dia menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Artinya, ketika kita mempercayai dan berpegang kepada kenyataan bahwa kita berada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, maka kita menerima kekuatan untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan seri kebenaran tentang hubungan yang baru. Dan kiranya ini semua boleh menjadi berkat dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, Engkau adalah pokok anggur dan saya adalah ranting-rantingmu. Saya berterima kasih kepadamu karena saya boleh hidup yang baru di dalam Engkau. Bekerjalah di dalam kehidupanku Tuhan, agar aku menjadi sepertimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya telah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beraktivitas, selamat berstay at home. Tuhan Yesus memberkati.